Ikhwan dan akhwat fillah, sebelum lanjut ke videonya, mari sama-sama kita bentengi akidah umat dengan mendukung channel-channel Islam dengan like, komen, share, dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya agar ikhwan wal akhwat fillah tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Jangan berikan ruang para perusak Islam untuk meracuni akidah generasi kita. Salam ukhuwah, salam kreatif. Dan susui laki-laki itu. Kaifa tahu ya Rasulullah bahwa saya itu berlahya? Wanita itu bilang, bagaimana mungkin saya menyusui laki-laki itu? Dia sudah berkumis dan berjenggot. Fa yaqul idhabi wa arda'i falyaqtab zawjik. Dan Muhammad bilang, susuin aja, ya nanti suamimu tidak akan marah. Amin. Haleluya. Teks dalilnya itu khos, ya, artinya tentu. Yang bertanya itu sahlah tentang salim. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Syahadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikhwan wal akhwat fillah, sahabat azkia dimanapun anda berada, di video yang sebelumnya sudah kita bantah fitnah daripada seorang murtadin Yaman yang dibawa oleh mbahnya murtadin di Indonesia, yaitu Bapak Saifuddin Ibrahim. Di mana dia memfitnah bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kebencian kepada kita umatnya, agar kita umatnya membenci Nasrani dan Yahudi. Yang kedua, dia memfitnah bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merampas Siti Sofiyah dari suaminya dan membunuh suaminya di depan mata kepalanya sendiri, sedangkan pada saat itu Sofiyah menurut dia sedang berbulan madu dengan suaminya. Nah, ini jelas pengkaburan dan pembodohan sejarah, dan itu sudah kita bantah di video sebelumnya. Bagi ikhwan wal akhwat fillah yang belum menonton video sebelumnya, silahkan simak, linknya ada di deskripsi. Dan bagi sahabat Azkia yang baru berkunjung ke channel kami Azkia Kreatif, silahkan tekan tombol subscribe-nya agar ikhwan wal akhwat fillah tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Pada kesempatan video ini kita akan menjawab fitnah masih dari si murtadin botak Yaman, yang dia membacakan satu hadis, yaitu hadis tentang menyusui, yang hadis itu, kata dia, hadis itu menyebabkan dia meninggalkan Islam, murtad. Karena menurut dia, bagaimana mungkin dia menerima seorang nabi yang mengajarkan untuk menyusui orang dewasa agar menjadi mahram atau agar menjadi halal ketika mereka berduaan. Mari kita simak cuplikan video berikut ini. تخصصت في علم الحديث وهناك حديث واحد فقط هو الذي أخرجني من هذا محمد وجماعته. Dan saya ceritakan hanya satu hadis yang akhirnya membuat saya meninggalkan Islam dan saya masuk Kristen. هذا الحديث اسمه حديث رضاعة الكبير. Hadis ini adalah hadis menyusui orang dewasa. وأرضعي. Dan susuin laki-laki itu. كيف أرضعه يا رسول الله وهو يشاهد ولحية؟ Wanita itu bilang, bagaimana mungkin saya menyusui laki-laki itu? Dia sudah berkumis dan berjenggot. فيقول اذهبي وأرضعي فليغضب زوجك. Dan Muhammad bilang, susuin aja, dia nanti suamimu tidak akan marah. فكيف أنا أصدق أن هذا تعاليم رجل يقول إنه نبي؟ Bagaimana mungkin saya percaya pengajaran semacam ini adalah pengajaran seorang nabi? Ikhwan wal akhwat fillah, sahabat azkia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah kita simak. Jadi dia membacakan satu hadis tentang menyusui orang dewasa, yang kemudian hadis itu menjadi penyebab dia masuk Kristen atau murtad, meninggalkan agama Islam. Nauzubillahi min dzalik. Nah, logikanya dia kuliah di jurusan hadis. وعندما كبرت دخلت إلى معاهد كبيرة لدراسة العلوم الإسلامية وتخصصت في الحديث. Ketika saya mulai besar, bapak saya memasukkan saya ke sekolah perguruan tinggi untuk belajar khusus ilmu hadis. Dan hadis tentang menyusui ini sekurang-kurangnya ada 17, dan insya Allah akan kita tampilkan pada kesempatan ini. Dan kita akan lihat bagaimana kesimpulan para ulama di dalam menetapkan hal ini. Ya, oke, kita simak hadis yang pertama, yaitu hadis yang dia baca, walaupun dia agak banyak ditambah dan dikurangnya, banyak ditambah dan dikurang ya. Yang pertama adalah hadis riwayat Imam Muslim. An Aisyah qalat, ja'at Sahlah bintu Suhail ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sahlah bin Suhail ya. Kemudian dia berkata, faqalat ya Rasulullah inni ara fi wajhi Abi Hudzaifah min dukhuli Salim wa huwa halifuh. Ya Rasulullah,
Sesungguhnya aku melihat perubahan wajah Abu Hudzaifah berkenaan dengan keberadaan Salim di rumah kami. Bagaimanakah yang demikian itu? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ardi'ihi. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, susuilah ia. Wa kaifa urdi'uhu wa huwa rajulun kabir. Kemudian Sahlah berkata, bagaimana aku menyusuinya sedangkan dia adalah seorang laki-laki yang sudah besar? Fatabassama Rasulullah, kemudian Rasul pun tersenyum. Wa qala, dan berkata Rasulullah, qad alimtu annahu rajulun kabir. Aku tahu dia itu seorang laki-laki yang sudah besar. Nah, ini adalah hadis yang pertama, hadis riwayat Imam Muslim. Jadi datang Sahlah, yaitu istri daripada Abu Hudzaifah. Kita tahu Abu Hudzaifah punya anak angkat yaitu Salim. Nah, kemudian Sahlah istri Abu Hudzaifah ini datang kepada Nabi Muhammad SAW dan mengadukan satu masalah di keluarganya, yaitu ketika Salim masuk, Abu Hudzaifah itu agak lain wajahnya. Kenapa ya? Karena Salim wanita dewasa. Karena anak angkat itu statusnya berbeda dengan anak kandung ya, artinya bukan mahram. Bisa saja Sahlah itu menikah dengan Salim dan ketika mereka berduaan, jelas itu haram ya. Jelas itu haram. Nah, ini hadis yang pertama yang dia kutip ya. Baik. Kita simak hadis yang lain. Hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Muslim. Ini hampir sama ya, cuma beda-beda sedikit redaksinya. An Zainab binti Ummi Salamah qalat Ummu Salamah li Aisyah innahu yadkhulu alaikil gulam al-aifa alladhi mauhibu ay yadkhul alayya. Faqalat Aisyah, amma laki fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa qalat inna imra'ata Abi Hudzaifah qalat ya Rasulullah inna Saliman yadkhulu alayya wa huwa rajulun wa fi nafsi Abi Hudzaifah minhu syai'un. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ardi'ihi hatta yadkhula alayki. Nah, ini hampir sama ya redaksinya dengan hadis yang pertama. Kemudian kita perhatikan lagi hadis yang selanjutnya, hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim, An-Nasai dan juga riwayat Ibnu Majah. Perhatikan. Wa fi riwayati an Zainab an ummiha Ummi Salamah annaha qalat. Dan dalam riwayat lain dari Zainab dari ibunya yaitu Ummu Salamah, bahwa sesungguhnya Ummu Salamah berkata, perhatikan, seluruh istri-istri Nabi menolak keluar masuk rumah mereka dengan cara susuan seperti itu. Dan mereka juga pernah menyanggah Aisyah, tidakkah engkau tahu bahwa itu hanya suatu keringanan yang dikhususkan oleh Rasulullah buat Salim saja? Maka tidaklah seseorang boleh masuk rumah kami dengan susuan seperti itu dan juga tidak boleh melihat kami. Nah, dari hadis riwayat sama, riwayat Imam Muslim dan diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, An-Nasai dan Ibnu Majah. Dalam hadis ini jelas bahwa Rasulullah SAW memberikan fatwa, memberikan pelajaran terkait menyusui orang dewasa itu dikhususkan untuk Salim saja. Artinya tidak berlaku bagi yang lainnya. Ini menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, An-Nasai dan juga Ibnu Majah ya. Jadi tidak umum, artinya hanya khusus untuk Salim. Karena yang bertanya itu spesifik ya. Artinya teks dalilnya itu khos. Ya, artinya tentu yang bertanya itu Sahlah tentang Salim. Kecuali pertanyaan itu umum, bagaimana misalnya kalau ada anak angkat dan seterusnya. Misalnya ya pertanyaannya umum, tidak ditujukan kepada seseorang. Tapi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, yang diterima dari Zainab tadi, ini tentang Salim. Jelas Sahlah ini bertanya tentang masalah Salim. Kemudian Nabi menjawab dan jawaban ini khusus untuk Salim. Kita simak hadis yang selanjutnya. Dan terakhir baru kita simpulkan, kita lihat kesimpulan para ulama tentang masalah ini ya. Di hadis selanjutnya kita lihat, ini sama ya, hadis riwayat Imam Muslim. Redaksinya hampir sama. Kemudian kita lihat juga hadis yang lain. Perhatikan hadis riwayat Imam Abu Daud dan At-Tayalisi dalam musnadnya. An Jabir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la radu'a ba'da fisalin wa la yutma ba'da ihtilamin. Dari Jabir, Nabi Muhammad SAW berkata, tidak ada susuan sesudah disapih dan tidak ada yatim sesudah baligh. Artinya apa? Jadi, munculnya mahram ketika seseorang menyusui orang lain, itu hanya sampai disapih. Artinya hanya sampai 2 tahun. Sebagaimana dalam surat Luqman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain.
Artinya nasab rodo'ah, nasab karena sesusuan itu hanya berlaku bagi orang atau anak yang menyusui di bawah 2 tahun saja. Nah, ini menurut Al-Quran ya. Kita simak hadis yang selanjutnya. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat dakhala alayya Rasulullah wa indi rajulun faqala man hadza? Qultu akhi minar radha'ah qala ya Aisyah unzurna min ikhwanikunna fa innama radha'ah minal mija'ah. Yaitu riwayat al-jamaah kecuali Imam At-Tirmizi. Artinya riwayat para imam hadis kecuali Imam Tirmizi. Ya. Perhatikan, dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk rumahku. Sedang di sisiku ada seorang laki-laki. Kemudian beliau bertanya, siapa dia ini? Kemudian aku menjawab, kata Aisyah, saudaraku sepesusuan. Artinya saudara satu susu ya. Kemudian beliau bersabda, hai Aisyah, perhatikanlah saudara-saudaramu. Karena sebenarnya rodo'ah, susuan yang dianggap itu ialah susuan yang dapat menutup rasa lapar. Nah, jadi jelas perhatikan saudaramu, kata Nabi kepada Siti Aisyah, yang ketika itu sedang duduk dengan seorang laki-laki, ya, bahwa efek terjadinya nasab sepersusuan itu di dalam hadis ini yaitu ketika ada rasa lapar. Ya, yang pertama tadi ketika usia seorang anak itu masih di bawah usia 2 tahun. Ya. Kemudian yang kedua ketika menyusui seorang anak yang di bawah 2 tahun itu karena menutupi rasa laparnya. Kemudian di dalam hadis yang lain kita perhatikan hadis riwayat Imam Tirmizi dan ia juga mensahihkannya ya. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuharrimu minar radha illa ma fataqal am'a'a fi thadi wa kana qabla al-fitam. Sangat jelas perhatikan, tidak dapat menjadikan mahram melainkan susuan yang memberi bekas pada perut dengan susuan itu. Dan hal itu terjadi pada waktu anak tersebut belum disapih. Ini hadis riwayat Imam Tirmizi dan Imam Tirmizi menganggap hadis ini adalah hadis yang sahih. Kemudian hadis Imam Ad-Daruqutni. An Ibnu Uyainah an Umar bin Dinar an Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la radha'a illa ma kana fil haulain. Tidak ada susuan melainkan yang berlangsung dalam usia 2 tahun. Artinya kalau di atas 2 tahun itu tidak menjadi mahram. Artinya dilarang. Itu. Selanjutnya, hadis riwayat Imam Abu Dawud, an Ibnu Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la radha'a illa ma anshazzal azma wa ambatal lahma. Tidak ada penyusuan melainkan apa yang menguatkan tulang dan menumbuhkan daging. Sekali lagi, ini mengindikasikan bahwa keumuman hadis itu tidak menyatakan bahwa ketika kita ingin seorang laki-laki dengan seorang perempuan menjadi mahram, artinya menjadi satu nasab yang tidak haram berduaan, kemudian haram dinikahi ya, itu harus disusui. Tapi keumuman hadis itu malah melarang. Karena saudara sepersusuan, nasab rodo'ah itu hanya terjadi di dalam hadis-hadis yang sudah kita baca. Yang pertama, menyusuinya itu harus yang bisa menumbuhkan daging dan juga tulang. Ya. Atau dalam hadis lain tadi, dalam redaksi lain, yang menutupi rasa lapar. Kemudian, dalam beberapa hadis tadi kita sudah simak, yaitu usia anak di bawah 2 tahun. Nah, kita ini bukan ulama hadis, kita ini bukan siapa-siapa, tapi mari kita simak bagaimana kesimpulan para ulama tentang masalah ini. Nah, tentang menyusui orang dewasa tersebut, para ulama terjadi perbedaan pendapat. Pendapat pertama mengemukakan bahwa menyusui orang dewasa itu boleh dan sah berdasarkan hadis riwayat Aisyah tentang penyusuan salim tersebut. Ini pendapat yang pertama, betul. Dan inilah pendapat yang dikutip oleh dia, salah seorang ulama Azhar, yaitu Profesor Dr. Izza Atiyah. وصدرت فتوى في هذا الحديث في مصر وفي السعودية في الأزهر من أستاذ علم الحديث عزت عطية. Dan karena dari hadis ini keluar sebuah fatwa yang dikeluarkan oleh seorang ahli hadis di Mesir, namanya Profesor Dr. Izzat Atiyah. Tapi ketika beliau memfatwakan seperti itu, dia langsung dipecat, dikeluarkan dari Al-Azhar. Ya, beliau langsung dikeluarkan dari Al-Azhar. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian perhatikan pendapat yang kedua, mengemukakan bahwa menyusui orang dewasa itu tidak boleh dan tidak sah berdasarkan yang pertama, sabda Rasulullah SAW tidak menjadikan haram suatu penyusuan kecuali yang memberi bekas pada perut dan adanya pada waktu kecil dan sebelum disapi.
yaitu hadis riwayat Imam Tirmidzi yang sudah kita bacakan tadi. Yang kedua adalah hadis riwayat Imam Ad-Daruqutni, tidak ada penyusuan kecuali yang terjadi dalam 2 tahun. Yang ketiga hadis riwayat Imam Abu Dawud dan At-Tayalisi, yaitu tidak ada penyusuan sesudah diputuskan atau disapi. Kemudian yang keempat hadis yang diriwayatkan oleh ahli hadis kecuali Imam At-Tirmidzi, yaitu tidak ada penyusuan melainkan yang bisa menutupi rasa lapar. Maksudnya tidak dinamakan penyusuan melainkan apabila si anak itu lapar, maka susu ibu itulah yang bisa mengenyangkannya. Kemudian terakhir firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 233 yang menyebutkan bahwa masa penyusuan itu hanyalah 2 tahun. Ya, jadi dalam suratul Baqarah itu sudah jelas ya, kita baca surahnya. Perhatikan, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa pendapat yang dia sampaikan itu adalah pendapat lemah, bahkan para ulama mengatakan hadis yang dikutip oleh si murtadin Yaman botak ini adalah hadis yang khusus untuk Salim, karena bentuk pertanyaannya khusus menanyakan permasalahan Salim, maka jawaban Nabi pun jawaban khusus. Adapun jawaban yang umum kita sudah simak bagaimana hadis-hadis yang lain. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi inilah bantahan daripada fitnah si botak murtadin yang mengutip hadis dan menyebabkan dia keluar dari Islam, murtad, meninggalkan agama Islam, ma'azallah, na'udzubillahi min dzalik. Seharusnya dia adalah orang yang belajar hadis. Kenapa dia tidak membaca hadis-hadis yang lain? Dan kenapa dia tidak membaca kesimpulan ulama tentang hukum menyusui orang dewasa? Ini jelas dia memang sengaja untuk memfitnah umat muslim. Dia ingin sengaja memberikan satu kesaksian yang ya katakan bisa mempengaruhi masyarakat muslim yang awam. Tapi mohon maaf, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka orang-orang kafir, orang-orang murtad ingin memadamkan cahaya Allah, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Tapi Allah akan senantiasa menjaga kesucian, kemurnian, dan Allah akan senantiasa menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang menyempurnakan cahayanya dengan menyebarkan dakwah, menjawab fitnah dan tuduhan orang-orang kafir murtad yang sengaja ingin merusak Islam. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah bantahan kita pada kali ini. Insyaallah di part yang ketiga kita masih akan membantah fitnah dan tuduhan-tuduhan keji dari murtadin Yaman botak ini. Oleh sebab itu simak video kami yang selanjutnya, dan bagi ikhwan wal akhwat, sahabat Azkia dimanapun Anda berada yang belum subscribe, silahkan di subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Salam ukhuwah, salam kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.